kabarnya kalian semua di rumah? Jumpa lagi bersama Bu Titi dengan Pak Danu di ibadah online Komisi Anak GKJ Gandaria. Adik-adik tetap sehat kan? Tetap sukacita kan? Jangan lupa ya adik-adik, walaupun kita di rumah saja ibadahnya, kita harus tetap semangat. Adik-adik, ibadah pada hari Minggu ini adalah bekerja dengan sukacita. Siapa yang mau bekerja dengan sukacita? Semua pasti mau. Bu Titi pun juga mau. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, kita berdoa dulu yuk. Mari adik-adik kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Jangan lupa Tuhan Yesus, sekarang kami akan ibadah Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan, berkati peralatan yang digunakan Tuhan untuk ibadah ini Tuhan. Berkati juga teman-teman kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini, berkati mereka agar mereka aman sentosa. Dan juga Tuhan Yesus berkati ibadah online kami Tuhan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji nama Tuhan. Pak Danu sudah siap belum memuji nama Tuhan? Selalu siap. Adik-adik, Bu Titi hitung ya, 1 sampai 3. Hitungan ketiga, adik-adik semua bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Laskar Kristus. Bisa semua ya, Bu Titi hitung nih. 1, 2, 3. Berdiri yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya lagi ya. Pakai gayanya Laskar Kristusnya, berdirinya harus siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Wah, hebat semuanya. Adik-adik masih semangat semua kan? Adik-adik, Bu Titi mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu Kita Kerja Sama-Sama Buat Tuhan. Adik-adik, Bu Titi, kita semua kerja buat Tuhan, buat menyenangkan hati Tuhan. Yuk, adik-adik boleh cari pasangan untuk gerakannya. Bisa kan? Bu Titi sendiri nih, nggak ada temennya. Yuk semuanya cari pasangan, kita bangkit berdiri, kita nyanyi ya adik-adik. Ayo adik-adik, kita kerja sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Sekali lagi ya, cari pasangannya adik-adik. Ajak mama papanya, kakak adiknya juga boleh. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Wah adik-adik, kalau kita kerja buat Tuhan rasanya happy sekali. Adik-adik masih semangat kan?
memuji nama Tuhan. Sekarang Bu Titi mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Semua bisa kan? Siapa yang mau jadi pekerja Kristus? Pada lu mau? Mau dong Bu Titi. Bu Titi juga mau dan adik-adik semua pun mau. Yuk kita berdiri, kita nyanyi lagu Pekerja Kristus. Lama ku cari-cari langkah Hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya, bukan sembarang pekerja. La Yesus itu luar biasa. La Dia Raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. bukan sembarang pekerja. Aku dipakai olehnya. Segala raja. Memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa. Jadi Pekerja Yesus yang mulia. Pekerja Kristus yang mulia. Pekerja Kristus yang mulia. yeay, adik-adik, kita sudah nyanyi, sudah keringetan, tapi Bu Titi yakin adik-adik masih semangat. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari Minggu ini disampaikan oleh Bapak Adit. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Ayo adik-adik kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Kita berdoa yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang baik, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Penuhi hati kami dengan firman-Mu, buka telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Berikan kami kesiapan hati dan pikiran. Berkati juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Bersabdalah kami mendengarkan. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Setelah kita tadi memuji dan memuliakan Tuhan bersama Bu Titik dan juga Pak Danu, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, yuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Walaupun pandemi COVID melanda negara kami, tapi Tuhan tetap memberikan berkat dan juga kesehatan kepada kami semua. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menaungi kami, memampukan kami untuk memahami firman Tuhan, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita merenungi lebih lanjut firman Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan tersebut dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Judulnya Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Sekar, bisa bantuin bacain? Oke, saya bisa. Oke. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain
menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika malam hari, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya, terima kasih Sekar. Itu tadi ya adik-adik, supaya lebih jelasnya, yuk kita lihat ilustrasi video di bawah ini. Kitab Matius. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula, dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya,
Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, tadi kita sudah lihat ilustrasinya kan, menarik kan? Kita jadi paham mengenai firman Tuhan di dalam perikop ini. Jadi bagaimana seorang pemilik kebun anggur yang baik hati mencari pekerja-pekerjanya untuk bekerja pada tuan pemilik anggur itu. Ya. Iya, guys. Ini kan ada pizza. Ya kan ini pizza kan? Ini ayah lagi syuting tuh untuk ibadah anak tanggal 20 September. Mau nanya dulu, pizzanya enak nih kayaknya nih. Nah iya, ya beli ini pizza buat tadi. aku. Ya, buat bareng-bareng. Oh, buat semuanya. bareng-bareng. Iya. Kenapa? Dapat berapa pizzanya? Itu ada berapa pizzanya? 1, 2, 3, 6. 6 kan bertiga. Ada kamu, ada Kamar sama Sekar. Ya berarti kalau 6 berarti masing-masing berapa? Berapa deh masing-masing? 2 masing-masing 2. Ini ambil 2. Nah, 2 doang. Nah iya. Nah, kan tapi tadi aku udah bersihin mobil, nyiram tanaman, betulin lampu, ngepel air hujan. Masa aku cuma dapat 2? Karena ini badanku juga gede. Mending aku dapat 3, terus Sekar dapat 1. Soalnya kan Sekar dari tinggi nggak ngapa-ngapain, cuma nonton YouTube doang. Lah kok cuma 1 sih? Lah, dia nggak apa-apa. Ya semuanya dapat yang sama, Mas Adit. Ini ayah beli karena ayah itu pengen nyenangin kalian semua, bukan karena kamu bekerja sudah apa tadi ngepel air hujan masuk dipel Ya, daripada ngepel air laut. Iya, bukan karena kamu kerja macam-macam, itu kan sudah kewajiban kamu sebagai anak yang paling besar. Sekarang juga punya kewajiban sendiri-sendiri. Ini ayah beli tadi ya, supaya kalian bisa makan pizza hari ini, supaya kalian senang. Semuanya dapat sama, deal 2-2 ininya. Nah, ini jadi pas ini sebenarnya sama firman Tuhan yang kita mau pelajarin ya adik-adik. Mas Bagas ini minta lebih nih pizzanya. Nah, kita kalau belajar dari firman Tuhan tadi, kita juga lihat kan, tadi kan si tuan pemilik anggur ini pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerjanya. Kemudian dia mencari lagi jam berapa tadi Sekar? Jam 9, Jam 9, terus jam? 12. Jam 12 keluar lagi cari pekerja-pekerja lagi. Terus jam berapa? 3. Jam 3 sore dia cari pekerja lagi untuk kebun anggurnya. Sampai jam terakhir jam berapa tadi? Jam 5. Jam 5. Jadi ada berapa kali dia mencari pekerja-pekerja itu, dan mereka sepakat dibayar 1 dinar. Nah, masalahnya nih ketika sore hari, malam hari si tuan ini membagi-bagikan upahnya, kan tadi sudah sepakat nih semua 1 dinar. Tuan yang membagi-bagikan upahnya, yang pekerja-pekerja yang awal tadi, yang pekerja pertama pagi-pagi
protes, loh kok dapatnya sama kayak Mas Bagas ini tadi protes, merasa sudah bekerja banyak, protes bisanya cuma dapat 2, padahal bisanya dibagi adil semuanya dapat 2-2. Tadi juga ayah sebenarnya waktu Mas Bagas bekerja juga tidak menjanjikan bisa, ya beli bisa karena pengen nyenengin semua anak-anaknya itu. Ini juga pekerjaan juga protes, kok dapat 1 dinar doang, padahal yang sore juga dapatnya 1 dinar kok sama, padahal kami bekerja dari pagi. Mereka protes, tidak terima Tuhan. Nah, padahal dari awal mereka sudah sepakat bahwa upah hari itu adalah 1 dinar. Sampai si tuan pemilik anggur tadi berkata, apakah aku berlaku tidak adil terhadap engkau? Bukankah kita sepakat membayar 1 dinar? Nah, orang-orang ini tidak terima kan kata 1 dinar itu. Jadi kalau kita lihat yang sebenarnya aktif untuk mencari pekerja-pekerja tadi siapa? Tuan pemilik kebun anggur atau pekerja-pekerjanya yang aktif mendatangi? Tuannya kan? Iya, tuannya itu baik hati loh. Dia punya kebun anggur yang luas. Pagi-pagi dia pergi ke pasar, lihat orang-orang, kemudian ayo sini mau kerja nggak? Kebun anggurku dapat upah 1 dinar. Mau mereka. Ternyata sampai jam 9 dia lihat lagi, kok masih banyak orang yang nganggur ya. Tuan itu pergi lagi, diajak lagi orang-orang itu pergi ke kebun anggurnya untuk bekerja. Mau. Sampai siang jam 12 dia masih lihat banyak orang yang berkeliaran nganggur, nggak ngapa-ngapain. Tuan itu mengajak mereka pergi ke kebun anggurnya dan bekerja untuk dia dengan upah yang sama sampai jam 5 sore. Kalau kita lihat keadaan di Israel pada waktu itu, waktu perumpamaan ini terjadi, memang sedang susah. Orang cari pekerjaan susah, orang untuk mendapat penghasilan susah. Dan si tuan pemilik kebun anggur ini tuan yang murah hati. Ketika dalam keadaan susah, dia mau berbagi rezeki, dia bermurah hati, dia membagi-bagikan pekerjaan kepada orang-orang yang ditemuinya dan memberikan upah yang sesuai. Kalau upah harian di masa itu sama 1 dinar. 1 dinar itu kalau kita lihat khotbah dari Pendeta Eli pada minggu yang lalu, 1 dinar itu kira-kira kalau dirupiahkan mungkin sekarang 100.000. Itu upah harian pekerja pada saat itu. Dan itu sudah sesuai, sudah pas. Nah ini orang-orangnya nggak terima ini yang pagi ini. Dia lupa akan kebaikan si tuan pemilik kebun anggur ini. Coba kalau dia tidak bekerja, dia kira-kira dapat nggak 1 dinar itu? Tidak kan? Kalau si pemilik kebun anggurnya ini tidak bermurah hati, tidak mengajak si orang-orang yang bekerja ini untuk bekerja kepada dia, kira-kira mereka dapat rezeki nggak? Dapat penghasilan nggak? Enggak kan? Iya, mereka tetap menganggur, mereka tidak dapat penghasilan, mereka tidak dapat rezeki, berkat. Tapi karena kebaikan, kemurahan dari si tuan pemilik kebun anggur ini, mereka bisa bekerja. Namun setelah bekerja, mereka lupa akan kebaikan si tuan pemilik kebun anggur ini. Jadi mereka menuntut lebih. Padahal dari awalnya mereka sudah sepakat, upahmu 1 dinar, dan itu upah yang pantas. Nah, adik-adik, belajar dari firman Tuhan ini, kita seharusnya bersyukur. Karena seperti tuan pemilik anggur ini seperti Tuhan kita. Tuhan telah mengaruniakan berbagai berkat kepada kita. Paham kan Mas Bagas? Iya, makanya jangan menuntut lebih, karena sudah diberikan bisa. Coba kalau ayah tadi nggak beli bisa, dapat ya Mas Bagas bisa? Enggak kan? Sekarang dapat bisa. Istilahnya kan bisanya ini tidak. Walaupun Mas Bagas bekerja, walaupun Mas Bagas tadi membersihkan macam-macam, itu kan sudah merupakan kewajiban dari Mas Bagas. Karena apa namanya, sudah melakukan itu, dan ini bukan
kemurahan dari ayah, karena ayah sudah memberikan visa, karena ayah sayang kepada kalian semua. Seperti Tuhan juga sayang kepada kita semua sehingga memberikan berkat, dan sepatutnya kita bersyukur. Iya, bersyukur. Kalau orang bersyukur gimana sih? Kalau bekerja senang nggak kalau orang bersyukur? Senang kan, dengan sukacita atau bersungut-sungut karena terpaksa. Bersyukur, senang. Nah, kalau kita lihat ada satu ilustrasi lagi nih. Ini pura-puranya namanya Damar. Ada seorang anak namanya Damar. Damar ini pengen banget jajan es krim. Dia berdiri di depan warung es krim, memandangi penjual es krim, ambil, wah udah mungkin air liurnya udah menetes pengen makan es krim, tapi dia nggak punya uang untuk beli es krim. Nah, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek mendekati si Damar. Damar, ngomong Damar bukan? Namanya Sekar. Damar, pura-puranya jadi Damar ya. Damar, kamu mau bantuin aku nggak? Bantuin apa, Nek? Kata si Damar. Ini, Nenek berat sekali nih bawa belanjaan Nenek. Nenek mau ke angkot itu, kamu bawain ke angkot itu mau? Namanya masih ragu-ragu. Ini deh, nanti kalau kamu mau bawain belanjaan Nenek ke angkot itu, kamu Nenek beliin es krim. Wah, si Damarnya berbinar-binar. Es krim katanya. Dia seneng langsung. Ayo Nenek, ayo Nek, bantu Nek. Dia angkat si hidungnya si belanjaan Nenek. Apalagi Nek, yang mesti ku bawa Nek. Ini ke angkot Nek. Apa lagi Nek? Ini aja Nek. Iya Nek, itu aja. Ayo, Nenek mau ku gendong juga. Damarnya seneng banget ini karena mau dapat es krim. Nenek mau ku gendong. Enggak cu, udah bawain ini aja. Belanjaan Nenek aja katanya. Udah, akhirnya si Damar membawakan belanjaan si Nenek. Dia senang banget karena mau dapat apa? Es krim. Mau dapat es krim. Dia melakukannya dengan penuh sukacita, bahkan bersiul-siul. Akhirnya mengantarkan Nenek ke angkot, bawa belanjaannya. Akhirnya dia dapat es krim. Si Damarnya bilang, terima kasih Nenek yang cantik dan baik hati, sudah memberikan aku es krim. Itu salah satu contoh kalau kita diberikan berkat, diberikan rezeki, diberikan sukacita, kita akan mengerjakan sesuatunya dengan penuh apa? Semangat. Penuh semangat, penuh sukacita. Demikian juga kita ya. Jangan seperti pekerja-pekerja tadi, sudah mendapatkan upah, sudah mendapatkan kebaikan dari pemilik anggur, tapi masih menuntut, iri kepada temannya yang kerjanya belakangan, tapi upahnya sama. Padahal mereka bekerja itu atas kebaikan dari pemilik anggur, bukan karena keinginan mereka sendiri, bukan karena kemampuan mereka sendiri. Sama seperti kita diberikan berkat kepada Tuhan, ya kita wajib untuk memberikan juga yang terbaik bagi Tuhan. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Apalagi Sekar kira-kira menyenangkan hati Tuhan gimana caranya? Menurut kepada orang tua. Menurut kepada orang tua. Apalagi Gas, Bagas bisa jawab nggak? Apa ya? Bersedekah. Sedekah, ya membantu orang. Iya. Jadi kita sudah diberikan berkat yang lebih, kita juga bisa membantu orang. Melakukan kewajiban. Melakukan kewajibannya dengan terpaksa atau tersenyum? Tersenyum. Tersenyum dengan sukacita, beneran kan? Jadi melakukan kewajiban kita dengan penuh sukacita, dengan senyum. Apa yang kita lakukan karena kebaikan Tuhan, bukan karena kemampuan kita, bukan karena pekerjaan kita. Jadi kita melakukannya dengan penuh sukacita. Seperti Tuhan kan sudah menebus kita dahulu kan. Tuhan Yesus mati bagi kita di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita ini harusnya yang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang harusnya dihukum di neraka,
jadinya tidak jadi dihukum karena Tuhan Yesus baik sama kita. Kita jadi orang-orang yang dipulihkan, tidak berdosa lagi. Sama seperti pekerja-pekerja tadi. Pekerja-pekerja tadi yang tadinya orang yang menganggur, tidak punya penghasilan, tapi oleh si Tuhan pemilik anggur ini karena kemurahan hatinya mereka diajak bekerja, sehingga mereka bisa bekerja, mereka mampu menghasilkan upah rezeki sehingga mereka bisa makan, minum, bisa menghidupi keluarganya. Tapi seringkali kita juga lupa kalau kita sudah diberikan berkat, kita sudah diberikan rezeki sama Tuhan, kita suka lupa. Kita mikir bahwa wah itu karena kemampuan saya, karena kerja keras saya. Kita lupa bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan. Seperti pekerja-pekerja tadi, kita kadang juga iri. Aku sudah bekerja keras, sudah bekerja mati-matian, tapi kok temanku di sana yang kayaknya santai-santai aja tapi berkatnya melimpah, gimana ini sama aku. Nah, nggak boleh gitu juga ya, karena Tuhan memberikan berkat itu sama semua bagi kita. Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan berkat bagi kita itu sama dan seimbang bagi kita semua. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat kan bagaimana firman Tuhan tentang Matius 20 ayat 1 sampai 16 tadi. Kita juga sudah lihat contoh-contohnya. Dimas Bagas juga sudah memberikan contoh kepada kita semua. Nah, dari firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini ada 3 hal yang hendak kita simpulkan. Yang pertama yaitu setiap kita diundang untuk melakukan perbuatan yang baik bagi Tuhan. Seperti pemilik kebun anggur tadi mengundang orang-orang untuk datang bekerja di kebun anggurnya, kita juga diundang Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi Tuhan. Seperti pekerja melakukan pekerjaan di kebun anggur tuannya. Yang kedua, ketika kita melakukan perbuatan baik tersebut, kita harus lakukan dengan sukacita, dengan penuh semangat. Bukan karena kita mendapatkan upah atau penghargaan, tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita yang sudah diberikan Tuhan terlebih dahulu bagi kita. Bagaimana pemilik anggur tadi yang sudah berbuat baik kepada pekerja-pekerja, merekrut orang-orang untuk bisa bekerja padanya, memberikan rezeki dan penghargaan kepada mereka. Yang ketiga, ketika sudah melakukan perbuatan baik, ketika sudah melakukan perintah-perintah Tuhan, kita tidak boleh sombong dan juga iri hati karena kita sudah melakukan perbuatan baik dan kemudian kita iri kepada teman-teman kita, samping kanan kiri kita, karena juga mereka mungkin melakukan perbuatan tapi kurang dari kita. Kita tidak boleh iri karena Tuhan sudah memberikan kasih sayangnya, karena memberikan berkatnya, kemurahannya kepada kita semua secara baik dan imbang pada kita semua. Nah, demikian adik-adik ya. Jadi ada 3 hal yang harus kita dapatkan di dalam firman Tuhan kali ini, yaitu setiap kita diundang untuk berbuat baik, dan ketika kita berbuat baik bukan karena penghargaan, bukan karena upah yang akan kita dapatkan, tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah iri hati, jangan pernah sombong akan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, karena apa yang kita perbuat saat ini hanyalah oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan. Oke, selamat hari Minggu semuanya, Tuhan memberkati. Wah, luar biasa ya adik-adik firman pada hari Minggu ini. Firman hari Minggu ini Tuhan Yesus mengajarkan Bu Titi, Pak Danu, terlebih adik-adik semua untuk tetap semangat dan mau bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan boleh nggak ya bersungut-sungut? Nggak boleh. Semua harus dengan sukacita, dengan bahagia, sehingga adik-adik, Bu Titi dan Pak Danu boleh terus semangat melayani Tuhan. Oh iya adik-adik, hari Minggu ini Bu Titi punya pengumuman penting untuk adik-adik semua. Siapa yang rindu ketemu sama teman-teman? Bu Titi rindu loh ketemu sama adik-adik. Adik-adik, minggu besok tanggal 27 September akan diadakan ibadah. Tapi khusus untuk aktivitasnya adik-adik, kita mau Zoom bersama-sama. Waktu Zoomnya akan dibagi menjadi 2 sesi adik-adik.
untuk adik-adik yang kelas balita sampai kelas 3 SD dimulai jam 11 siang sampai jam setengah 12 siang. Untuk adik-adik yang kelas 4 sampai kelas 1 SMP dimulai dari jam setengah 12 siang sampai jam 12 siang. Adik-adik nggak boleh lewatkan ya. ID Zoom-nya nanti akan di-share ya ke adik-adik melalui WA kelompok adik-adik masing-masing. Terus jangan lupa nih, bahan apa saja yang diperlukan untuk aktivitas minggu depan. Adik-adik bisa lihat tayangannya di layar berikut ini. Bu Titi sulap ya. 1, 2, 3. Ada kan? Nah, adik-adik bisa catat. Minta tolong mama papahnya untuk siapkan. Jangan lupa ya adik-adik, jangan lewatkan pertemuan Zoom kita di Minggu tanggal 27 September. Jamnya dicatat dan diingat. Ditunggu kehadiran semuanya ya. Sip, oke adik-adik. Kembali lagi kita dalam acara aktivitas. Nah adik-adik, seperti cerita yang sudah kita dengar tadi, ceritanya berhubungan dengan kebun anggur. Jadi kita sekarang akan membuat gambar anggur yang bertuliskan buah-buah roh. Seperti ini. Yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah kertas karton, warnanya bebas. Terus kemudian ada kertas origami, lem kertas, penghapus pensil, spidol, dan gunting. Nah, di sini juga aku punya bentuk bulatan isolasi nih ya. Ya, kita mulai sama-sama. Oh iya, buat adik-adik yang sudah mengeprint, boleh langsung digunting aja gambarnya dari printan tersebut, kemudian boleh langsung ditempel. Nah, buat yang belum ngeprint, kita sekarang mau mulai membuat pola daun anggurnya ya. Yuk sama-sama. Sekarang aku pilih kertas lipat yang berwarna hijau. Kita gambar dulu polanya. Pensil ya gambarnya. Nah, sekarang kita gunting supaya cepet. Mbak Robi mau guntingnya langsung aja double, jadi guntingnya bisa sekaligus 1 kali gunting ya.
Buat adik-adik yang susah guntingnya boleh minta tolong sama mama atau papa ya. Seperti ini. Nah, kita butuh batangnya satu aja, jadi yang satu aku gunting. Adik-adik kita pasang. Sekarang kita mau buat anggurnya. Nah, anggurnya di sini Mbak Novi udah membuat polanya tadi dengan lingkaran selotip ini ya, gitu. Langsung dibuletin aja. Nah, supaya cepet Mbak Novi bikin 3 buletan di sini. Di kertasnya kita lipat jadi 3 aja. Kemudian kita gunting. Adik-adik kalau nggak bisa langsung 3 gini, satu-satu juga nggak apa-apa ya adik-adik. Atau boleh minta bantuan sama mama, sama papa untuk guntingnya. Nah adik-adik, tadi kita sudah gunting semua, sekarang kita tempel. Daunnya sudah kita tempel, sekarang kita tempel anggurnya. Ya, sekarang kalau sudah selesai ditempel semua, kita mau menuliskan buah-buah roh. Apa aja ya isinya? Adik-adik masih inget kan? Yuk, pertama kita tuliskan kasih. Sukacita. Sejahtera. Kesabaran. Kemurahan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
diri. Ini ayatnya bisa kita lihat dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Jadi deh adik-adik, gampang kan buatnya? Nah, sekarang adik-adik kalau sudah selesai boleh difoto hasil karyanya, kemudian dikirimkan ke sekolah minggu. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Duh adik-adik, gak terasa ya, waktunya kita bertemu sudah mau selesai nih. Tapi sebelum kita selesaikan ibadah kita pada hari ini, Bu Titi mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Buah-Buah Roh. Seperti aktivitas yang tadi bersama Mbak Novi, adik-adik buat buah-buah roh ya, seperti pohon anggur. Seperti ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Yuk sama-sama adik-adik kita menyanyikan lagu ini dan kita mau menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari supaya hidup kita penuh dengan berkat dan sukacita. Yuk adik-adik kita nyanyi bareng-bareng. Berdiri semua. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi adik-adik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Adik-adik, akhirnya kita harus berpisah untuk hari ini. Jadi harap adik-adik terus jaga kesehatan, tetap sukacita, tetap rajin menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan mau melayani Tuhan dengan penuh happy dan bahagia. Selamat hari Minggu semua adik-adik. Tuhan